Maaf Mom, Daddy, anak laki-laki yang sama aku siapa? Oh bocil itu ya. Ama kenapa pakai kursi roda? Lagi sakit kah? Iya. Oke, ini gimana perasaannya ketika bertemu dengan mertua, deg-degan kah? Dan jujur kita nggak berani natap matanya Ama kalau ngomong. Tapi Ama natap matanya. Enggak juga, jadi kayak ya gini kalau ngomong tuh. Kenapa masih canggung sama mertua kak? Kan udah sering vikolan gitu. Itu berarti. Hai, nama kita Olisil. Halo guys. Halo. Gimana vlog kita kemarin-kemarin tentang ribet ya Bu? Tentang mertua gitu aja ya. Ya. Kebetulan mama papa udah pulang, jadi ya sepi ya rumah ya. Ya sepi itu rasanya kayak jet lag gitu nggak sih Mam? Karena kemarin kayak rame banget gitu, terus kita kayak menjamu gitu ya Mam? Iya, sekarang di rumah udah sepi gitu. Oh gitu, sepi ya. Biasanya Asta dioper sana oper sini, dia main sendiri sekarang. Jadi di video kali ini ya sesuai di judul kita bakal bacain Q&A juga. Terus kita juga bakal jelasin ke kalian tentang ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Gitu sih, seputar mertua juga. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A-nya, gimana nih perasaannya Daddy waktu kemarin ada orang tua sekarang nggak ada gitu? itu ternyata beda Mom gitu. Kayak kemarin tuh pas aku di hotel aku tuh sempet ngomong sama Mom kayak aku seneng gitu dalam artian Asta udah mulai besar terus juga mau jalan gitu, kayak aku ngerasain keluarga seutuhnya gitu loh. Aku masih belum tahu pada waktu itu aku bilang keluarga seutuhnya itu kayak seperti apa gitu, tapi setelah pulang kayak ngerasain kok aku bisa bilang kayak gitu ya ke Mommy. Dan ternyata setelah sambil kayak perjalanan gitu ngerasa utuh tuh dalam artian kayak aku tuh punya orang tua gitu loh. Iya. Maksudnya deket gitu. Kayak kemarin yang lalu tuh kayak ngerasa sendirian gitu, aku seorang diri yang punya keluarga cuma di Mommy aja. Cuma gitu. Jadinya sekarang kayak aja. aku ada kayak penanggung jawabnya gitu loh. Kayak kasarannya kayak aku ada orang tua, ada papa, mama terus gitu. kita juga ngerasa ada mertua gitu kan. Jadinya kayak lengkap gitu loh. ngerasa lebih ke punya keluarga gitu loh. Ya gitu. Sama ini ngerantau ya. Jauh dari orang Jadinya tua, kayak pertama aku bilang ke Mom itu kayak aku ngerasa kayak lebih ke keluarga itu belum tahu apa definisinya gitu loh. Iya, karena ya dari kecil juga jauh juga dari ortu gitu. Terus waktu gede malah ya ngerantau, jadi ya kurang gitu. Intensitasnya Ya, terus juga yang kemarin sempat meneteskan air mata pas perpisahan sama mama dan papa itu ngerasain kayak ya waktu itu tadi yang bilang Mommy waktu kecil tuh kan jauh sama orang tua gitu, bahkan sampai gede pun juga dimana masih ada pertemuan jauh. kayak kemarin datang Cuma pasti ada sebentar, perpisahan ya gitu. benar, cuma sebentar. Terus juga lihat Asta juga apa ya, semakin hari kan semakin berkembang gitu kan. Jadinya ngerasa ini loh Mas, cucunya mama sama papa kayak gitu. Jadi ya banyak kah random gitu tiba-tiba random feelings lah ya gitu. Kalau Mami? Kalau kita juga kemarin tuh kayak percaya nggak percaya gitu, ternyata kita punya mertua. Ya kan Mas, berarti merasain kayak full tim gitu lah ya. Full tim gitu loh ya. Terus juga ya kayak ternyata rasanya kayak gini gitu. Karena selama ini baru rasain kemarin ya kan. Jadi ya semoga kedepannya kita sering ketemu juga ya kan. Ya, terus komunikasi tetap baik ya Mom. Tetap baik. Ampur. Ya itu sih pokoknya intinya seneng banget kayak sesuatu yang baru gitu. Ya kayak ngerasain gimana kalau misalkan kalian waktu pacaran ketemu orang tua pacar kalian. Ya baru gitu ya jadi. Iya, gitu. Gitu sih. Yaudah yuk langsung kita bacain. Langsung aja ya. Kita bacain Q&A-nya. Oke, Q&A yang pertama ya. Hal yang paling berkesan saat menghabiskan waktu berapa hari dengan mertua? Dalam kurung Ama, berarti aku enggak ini. Lebihnya paling ya. Lebihnya ya Kak Ama. Hal yang paling berkesan. Hal yang paling berkesan adalah kita kemarin ini dorong kursi rodanya mah tuh. Itu menurut kita berkesan banget karena itu kayak bener-bener kita deket banget kayak berapa senti gitu ya cuman. Jadi gitu. Terus beda pokoknya ya, beda. Terus yang paling berkesan juga kemarin kita minta dibuatin tuh sambal sama mama ya. Terus dibuatin dendeng daging sama mama gitu. Itu berkesan banget sih. Dendengnya masih ada di rumah. Masih ada sisanya.
Kalau Dedi yang berkesan. Kalau aku yang berkesan melihat papa mama bahagia banget itu benar-benar membuatku berkesan banget karena apa ya? Ya seperti yang kalian tahu dulu kan ya kayak Iya, gitu. kayak gitu. Kayaknya kamu ngerasa aku bisa membahagiain orang tuh gitu. Iya gitu. Maksudnya kan kepuasan seorang lelaki itu bisa membahagiakan apalagi mamanya ya kan. Bikin melu lagi nih. Ya kayak gitulah. Kayak gitu. Bener ya yang bilang mau Ya, bisa membahagiakan bener. orang tua gitu. Membahagiakan orang Menjamu dengan baik dengan apa ya? Apa yang kita berikan mama papa bahagia tuh senang gitu. gitu. Kita juga senang banget gitu. Oke, itu yang pertama. Lanjut. Ya, yang kedua, papanya Kak Gita mana? Sorry, pertanyaan kurang mengenakan. Oh, papanya Gita. Ya, papanya Gita tuh udah almarhum ya, udah almarhum lama waktu kita SD kelas 3 kelas 3 itu kena stroke, jadi udah lama meninggal gitu. Buat kalian yang follower kita lama, kita kan sering ya ke makamnya Bapak ya. Tapi udah lama banget kita nggak ke makam karena Iya, karena Asta masih kecil. Momi kan. kemarin hamil juga masih Iya, belum hamil bisa. juga. Sebenarnya kita pengen banget kalau makamnya Bapak. Udah ada hamil. Ya, Melo jadi. Sama Gitu. Melo nih. Iya, jawabannya itu. Jadi Uti sering fotonya sendirian kan? Ya, gitu. Terjawab ya. Terjawab. Sudah jangan panjang-panjang nanti Ya. Momi ganti Melo. Oke, next. Maaf, Mom. Daddy, anak laki-laki yang sama aku siapa? Oh, bocil itu ya. Ya, Jadi itu bukan adiknya Daddy, bukan. Itu ponakan Bukan. yang dirawat Ama sama Akong dari Sejak kecil. kecil. Ha. Gitu. Jadi ponakan yang dirawat sejak kecil. Jadi nempelnya ke Ama Nah, sama aku. jadi kalau ditanya orang-orang anaknya siapa? anaknya mama atau ayah, mama ayah tuh orang tua kandungnya sendiri. Ha. Kalau bunda sama papa, itu itu sama Akong. paham. Paham kan? Jadi dia jawabnya Mama papa, anaknya bunda sama papa. papa, Jadi gitu. dia nggak ngakuin ayah kandung sama ibu kandungnya kalau lucunya kayak gitu sih. Iya gitu. Ya. Ditanya anaknya siapa, anaknya papa gitu. Anak papa atau mama? Anaknya papa pada papa. Oh, papa. Lanjut. Lanjut. Oke, next. Ama kenapa pakai kursi roda? Lagi sakit kah? Iya. Oke, ini juga banyak ya Yang nanya di DM juga. nanya di DM. Jadi Amanya sebenarnya lagi proses penyembuhan gitu. Tapi udah lebih baik ya. Udah Mam? lebih baik banget Dari yang sebelumnya. dari sebelumnya. Sebenarnya Ama bisa nggak pakai kursi roda? Bisa. Pakai tongkat Tapi aja pakai tuh tongkat yang cuma kakinya yang bawah itu satu. Kalau dulu yang kayak yang bercabang tuh loh. Iya, yang bercabang gitu. Cuman kemarin karena jarak resepsionis ke kamar tuh jauh banget. Makanya- Kasihan kan kalau jalan. Akhirnya kita yaudah pakai kursi roda aja biar cepet gitu. Terus juga biar enak gitu. Gitu. Gitu Jadi sih. ya permasalahan di kaki lah itu udah beberapa tahun Udah, belakang. Tapi dulu gitu. lebih parah dan sekarang lebih parah lebih sih. baik. Sekarang udah baik banget. Ya, pokoknya doain sama Dan cepet sembuh kayak dulu lagi biar bisa motoran juga dulu sama motoran Oh biar juga. bisa, iya benar dulu motoran. Ya kan? Biar bisa gendong Asta Ya, kemana-mana gitu ya. gitu biar nggak nunggu apa ya, kasihan gitu kalau misalnya cuma duduk aja gitu. Iya. Jadi minta doanya, Doanya ya. Terus, Mom gimana reaksinya pas Uti ketemu sama amanya Asta? Apakah ngobrol asik atau masih canggung diem-diem? Ya. Jadi ini bisa dibilang kedua kalinya ya, Mom. Ya ini kedua kalinya ketemu sama Ama ya. Secara langsung Ah. dan Uti udah ya kan kalian tahu sendiri Uti suka ngomong gitu kan. Iya, Uti tuh orangnya to the point, gitu kan, ngecis gitu. Jadinya suasananya nggak diem gitu, jadinya talk aktif gitu Iya, jadi antara Uti Uti sama Ama gitu. berusaha emang mencarikan suasana banget gitu. Dan Ya mungkin pertama ketemu canggung ya. tapi ya ada topik yang bikin ngobrol jadi asik. Iya benar gitu. Sampai sekarang kalau tiap ketemu Ama ya yes udah biasa sih menurut. Apa ngobrolin kita berdua ya? Enggak tahu. Tapi alhamdulillah lebih baik lah pokoknya dari yang sebelumnya. Kayak gitu. Tapi emang perlu proses untuk jadi seperti sekarang ini. Iya betul. Oke, gak mau tanya kok Mom, cuma mau doain panjang umur buat Mom, Mi dan sama keluarga dan sama semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Terus alasan kenapa dulu mertuanya ya tentang hubungan kita gitu. Ini karena udah lalu ya. Kenapa? Kita udah nggak mau bahas gitu ya kan. Sekarang udah happy, ya udahlah, masa lalu ya udah. Ya gitu. Itu ya masa lalu, anggap Ya, aja udah nggak ada. Ya, alasannya ya hanya Ama sendiri yang tahu lah Ya, ya. Tapi kita udah membuang jauh kayak ya udahlah masa lalu ya buat masa lalu.
Jadi Fokus, Bu. jadi dangdutan. Jadinya kalau mungkin masa lalu kan kayak di hati ini kayak masih gondok gitu ya, mau jadinya kayak mau menjalankan masa sekarang ini kayak nanti ada gap gitu loh. Jadinya kita udah membuang jauh. Udahlah, buang-buang yang aja. lalu udah Dibakar aja. Yang penting kita udah bisa belajar dengan masa lalu untuk memperbaiki di masa depan gitu. Ember. Intinya ada hikmah yang kita ambil Banyak banget banget dari hikmahnya yang yang kita ambil sebelum-sebelumnya banget gitu. banyak. Oke, next. Gimana perasaannya ketika bertemu dengan mertua, deg-degan kah? Jujur kita deg-degan banget. Berarti pertanyaan buat Momi ya. Iya. Terus Jujur kita deg-degan banget, kayak takut salah Tingkah. salah tingkah, Salah jaga ngomong. image banget pokoknya ya. Tapi kita nggak bisa terlalu jaga image waktu kemarin ketemu sama teman-teman. Itu Pas sempat ulang tahun. kelepasan banget. Jaga image. Oh iya ya, jaga image gitu sih. Jadi ya gitu sih, dibilang deg-degan banget. banget. Kayak bingung mau nih topiknya, mau topik apa ya kalau ngobrol ya gitu. Gitu kan. Ya masih berusaha pendekatan gitu sih. Dan jujur kita nggak berani natap matanya sama kalau ngomong. Tapi yang mau natap matanya. Enggak juga. Jadi kayak ya gini kalau ngomong tuh. Tapi yang lebih sering ngajak omong duluan ama sih. Kayak Mami apa? Oh iya Ma, terus kita kayak bingung, aduh, obrolan apa lagi ya sebenarnya selanjutnya ya gitu. Jadi gitu aja sih. Sudah terjawab, lanjut. Sudah. Coba aku yang bacain. Kenapa masih canggung sama mertua Kak? Kan udah sering vikolan gitu. Itu berarti Momi ya? Enggak ya, Bener. kita berdua juga. Jadi canggung nggak sih? Aku canggungnya itu apa ya, Mom? Masih kayak Transisi. Ya transisi. Nah, jadi Dimana canggung sebenarnya juga. aku tadi kan bilang melupakan masalah, tapi kayak kita mau bersikap los gitu, takut kayak Takut terlalu los. takut Iya terlalu kan? los, kayak takut nanti Iya, makanya jaga menyakiti image hati kan. gitu kan. Iya, benar, jaga Gitu. image. Dimana kayak kita masih ngerasa kayak tahu diri gitu, kasarannya Iya. tahu diri tuh. Jadi kayak masih ada batasan gitu loh. Iya. Dimana ya apa ya, melupakan masa lalu tuh ya emang kita melupakan, tapi kayak masih ada gap gimana. Iya. Dulunya kayak kurang diterima, kayak kita mau memasuki langsung itu kayak Kita harus permisi dulu nih Iya, di awal gitu, iya, nggak gitu. langsung Jadi tahu diri lah. masuk Ya, gitu kita tahu kan. diri gitu. Ya kita tahu diri lah kita ya. Gitu. Masalah. Jadi ya, Vicol pun tuh sebenarnya kita canggung banget. Kalau Vicol itu kebanyakan Dedi sama Asta. Kita lagi mandi lah, lagi masak lah, lagi apa. Jadi yang kebanyakan Dedi sama Asta ya. Atau enggak Momi gendong sama Asta, lebih banyaknya Ya ngobrol lebih sama banyak Asta. ngobrolnya sama Asta gitu kan. Jadi kita kayak mau Vicol pun juga masih canggung. Apalagi ketemu coy sama canggung. Jadi ya gitu sih. Mungkin buat kalian yang udah berumah tangga, mungkin para ini istri-istri siapa yang masih canggung sama mertua katakan. Tapi nggak mungkin nih, Mom, misalkan istri ke mertua itu meskipun nggak ada masalah pasti ada rasa canggung. Iya. Ya nggak sih, apalagi benar. Momi yang dulunya gitu. Wah, canggung banget pasti ya. Ke papa aja kita masih canggung kok radaan. Gitu. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya kita rada nggak tahu harus diambilin apa enggak ya. Gimana? Gimana sih rasanya punya mertua orang Jawa? Karena kita orang Jawa juga ya. Sebenarnya kita sama-sama orang Jawa sih guys. Beda kalau yang gimana sih kata punya mertua orang Sunda, nah misalnya Nah, gitu itu kan beda berarti ya. Karena kita orang Jawa juga, Ya, jadinya udah sama-sama. Ya udah sama-sama aja. Apalagi kan orang Jawa kan kebanyakan gak enakan. Iya. Terus gitu. apa lagi ya? Adat istiadatnya ya sama lah, kalau anak kecil nggak boleh gini, nggak boleh itu ya udah sama. Ya biasa berarti ya. Biasa aja. Tata keramanya. Iya, tata keramanya ya udah, kita udah tahu, udah khatam banget sama tata keramanya ya kan. Oke, satu lagi pertanyaan nih ya. Makanan favorit mertua Kak Gita apa nih? Gitu. Jadi Gita kemarin sering banget nyeletuk ke Mama. Mama nih seleranya sama kayak Uti ya. Diajak makan apa aja selalu komen. Uti pun juga kayak gitu. Kayak misalnya, oh ini kayaknya kurang asin, kayaknya kurang gula, kurang ini. Jadi mereka berdua tuh sama banget apa selera makannya. Jadi kayak lebih ke makanan Jawa sih, masakan Jawa sih. Lebih mantap lagi masak sendiri ya kayaknya. Iya, lebih mantap lagi masak sendiri gitu. Cuma kemarin Mama yang approve banget waktu di hotel itu makan apa dia jenang. Iya. Ya, jenang tuh approve banget makan jenang itu. Terus sama kemarin kita ajak ke restoran, kita tanya enak mah makanannya, enak gitu. Terus Ya kalau Mama udah. tuh lebih suka kayak makanan yang lebih ke manis. Oh iya, Iya, lebih ke rasanya. manis. Lebih ke manis. Kalau Uti lebih ke asin. Ya udah gitu sih Yaudah guys. itu aja sih guys Q&A-nya gitu. Itu ya paling sering Iya. ditanyain ya sama Jadinya kalian ya. papa mama itu cuma 4 hari 3 malam ya, Mom. Ya, 4 hari 3 Kalau malam. misalkan lama, lebih lama lagi untuk vlognya gitu. Iya. Soalnya Jadi Mama juga ada kerjaan kan. iya, jadi semoga vlog kita selalu menginspirasi buat kalian. Yang jelek dibuang, yang baik diambil hikmahnya gitu ya, Mom. Pokoknya ambil aja motivasi dari cerita cinta kita. Iya, gitu. Pokoknya buat kalian yang
punya hubungan cinta tapi ada halangan, lanjutin aja cinta kalian. Pasti halangan tersebut akan hilang pada waktunya. Tapi dalam tanda kutip kalau memang menurut kalian pasangan kalian adalah pasangan yang terbaik, perjuangkan. Iya, perjuangkan deh pokoknya. Kalau hati kalian mengatakan, oh ini pasangannya terbaik buatku, perjuangkan. Iya. Gitu. Oke, cukup sampai di sini videonya. Next mau bikin video apa, tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye, Asa gimana bye-bye? Bye-bye, bocil.